Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK telah memeriksa seluruh bukti dari para pelapor dan memeriksa 9 hakim konstitusi terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi pada putusan uji materi batas usia Capres-Cawapres. Kini publik pun menanti putusan MKMK yang akan dibacakan pada hari ini 7 November 2023. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik menjadi penentu dan titik balik untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga tersebut. Pasalnya, putusan MK tersebut telah memuluskan langkah putra Presiden Joko Widodo yang juga keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ketua MKMK Jimli Asidik menyatakan laporan dugaan pelanggaran etik paling banyak dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Jimli pun menegaskan bahwa masih terbuka kemungkinan putusan MKMK bisa menganulir putusan MK nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres. Nah nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MKMK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan MKMK dapat mengadili Ketua MK Anwar Usman apalagi jika Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Mantan Hakim Konstitusi itu juga menyebut pemberhentian Hakim Konstitusi sudah pernah dilakukan, seperti pemecatan Ketua MK Akil Muhtar kala itu setelah terbukti melanggar etik. Kalau saya sih dulu waktu jadi Majelis Kehormatan Hakim MK, saya pernah memecat orang Ketua MK, Pak Akil Muhtar. Itu dipecat oleh Dewan Etik. Pak Firly Sakbar kan sudah pernah dilakukan, jadi bisa memang kewenangannya itu gitu, tanpa harus mengaitkan dengan hukum yang lain kalau sekali lagi kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu punya keyakinan harus dianggap itu sebagai pelanggaran etik yang benar. Sebagai parpol pendukung paslon Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Partai Gerindra meyakini MKMK tidak mungkin membatalkan putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai MKMK hanyalah lembaga etik yang tidak bisa membatalkan putusan mahkamah. Iya kan, kalau putusan MKMK saya pikir ya kita melihat saja dinamikanya seperti apa, karena menurut kami putusan MKMK ini kan tidak akan merubah apapun. Bahwa kemudian pasangan calon sudah mendaftar, persyaratan lengkap dan tinggal ditetapkan oleh KPU, itu adalah memang yang sudah seharusnya begitu menurut peraturan yang berlaku mengacu dari peraturan manapun. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengimbau masyarakat untuk sama-sama tetap menjaga situasi politik yang kondusif menyikapi putusan MKMK nantinya. Ini urusan hukum murni, udah jangan ikut-ikutan aku. Kalau soal desakan biar dipecat juga tidak hormat, makanya Nggak boleh ikut-ikutan, udah. Ya, oke. Mantan Hakim Konstitusi Marwara Siaan menilai putusan MKMK tidaklah bisa secara langsung membatalkan putusan MK nomor 90. Namun, putusan MKMK hari ini akan menjadi pertaruhan murah MK di mata publik. Yang paling pokok sebenarnya kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi menurut saya hancur lebur. Lepas dari apa putusan daripada Majelis Kehormatan, bagi saya untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, 5 hakim yang memutus mengabulkan permohonan tentang perubahan usia atau menjadi syarat yang lain, maka itu adalah sesuatu yang betul-betul bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan sumpah jabatan hakim, bertentangan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.